Jangan nyanyi lagi. Malu belum cukup, ya? Wei Jing. Kita berdua baik-baik saja ke depannya. Janji ya? Menikahlah dengannya. Terima dia. Menikahlah dengannya. Wei Jing. Menikahlah dengannya. Boleh. Aku mau. Ada orang lain? Kawan. Masih ada orang? Ada orang lain? Kawan. Bukan. Ada orang lain? Jam berapa ini? Masa sih cuma 5 menit, kawan? Ada orang? Bukan, ini. Ini sebenarnya bagaimana, sih? Kamu bilang kamu. Kok bisa ban pecah? Ban pecah itu salahku? Ban cadangan juga nggak bisa dipakai. Ban cadangan sebelumnya diganti, belum pernah diganti. Kita berdua. Terakhir kali duduk di sini, kan? Bukan, bukan di sini, di sebelah sana, bukan, di sini. Kita berdua cuma mau menikah. Kok susah banget, sih? Sudah, istirahat dulu, besok datang lagi. Ayo. Ada apa? Ngapain? Gak apa-apa, kamu mikir apa lagi? Kayaknya nggak bener deh. Mana yang gak benar? Kita berdua dari kecil bersama. Kan? Bertahun-tahun sudah lewati. Terus orang tua nggak setuju. Kita berjuang dengan akal. Susah payah mereka setuju. Terakhir kali kita kesini urus nikah. Nggak jadi. Terus sampai acara pernikahan. Waktu itu aku senang banget. Akhirnya terbukti kata-kata ayahku. Kita berdua harus bertahan, es pun bisa mencair. Terus pembawa acara nggak bisa datang. Nggak bisa datang juga nggak apa-apa, kan keluarga kita banyak orang, ya kan? Kamu bisa datang, ayahku juga bisa pergi. Pas seluruh keluarga sedang paling bahagia. Ayahku dibawa pergi. Keluarga kita kena musibah. Aku cuma mikir, aku gak mau nambah beban kamu lagi.
Tapi pas kamu melamarku waktu itu, aku beneran seneng banget. Cinta itu indah banget. Aku rasa gak ada kekuatan yang bisa pisahkan kita lagi. Aku datang hari ini dengan sangat gembira. Ternyata tetap gak bisa urus. Ini artinya apa? Ini suratan takdir kita gak boleh bersama. Enggak kok. Udah deh, ngapain mikir yang aneh-aneh? Udah. Ini emang agak nyambung, masa suratan takdir segala? Takdir kita di tangan Tuhan cuma ban bocor. Langsung ditentuin, enggak lah. Kamu gini, kamu harus takut. Malam ini aku gak pulang, aku nongkrong di depan pintu semalaman. Aku ambil nomor 1. Besok pagi kita langsung urus nikah, oke? Apa yang akan terjadi besok? Besok sama akhirat, mana yang lebih dulu datang? Besok aku yang duluan. Ini emang cuma telat dikit. Gak bisa urus hari ini, besok urus lagi, gitu aja kok repot. Siapa yang nyalain musik? Ini. Halo, Kok ada pasangan lagi? bisa urus surat nikah gak? Sekarang, bisa. Belum pulang kerja ya? Udah pulang sih, tapi HP-ku ketinggalan di sini. Balik ambil kebetulan ketemu kalian. Ya udah bantu urusin deh. Lihat kan? Ini baru namanya takdir. Kamu rasanya gimana? Aku rasanya campur aduk. Kok aku gak ngerasa apa-apa ya? Awalnya kukira setelah urus nikah. Ini bakal beda, hati bakal deg-degan, berdebar kencang, tapi sekarang. Ya sama aja kayak biasa, normal-normal aja, ini Emaha. Kamu ngapain? Kamu gila ya? Kamu ngapain sih? Bukan, aku sudah memikirkannya. Lagi pula, aku hanya menikah sekali seumur hidup. Surat nikah buatku sudah tidak berguna. Kamu sakit ya? Kok bisa tidak berguna? Nanti kalau punya anak tidak perlu? Anak daftar kakak tidak perlu? Belajar di sekolah favorit tidak perlu? Langsung disobek saja. Masih banyak kegunaannya, aku tidak tahu. Terus gimana dong? Gimana apanya? Aku bukan itu, aku kan masih ada punyamu. Masih ada punyamu kan? Ini. Yang kamu sobek itu punyaku. Bukan aku. Kamu mikir apa sih? Kita susah-susah. Aku memang berpikir begitu. Aku pikir surat nikah hanya untuk cerai. Aku ingin menyobeknya, aku ingin bilang, aku tidak mau cerai denganmu. Aku ingin bersamamu seumur hidup. Kalau gitu, punyaku juga sobek. Jangan. Aku rasa kamu benar. Benar, nanti anak daftar kakak. Nanti beri hadiah kalau juga untuk surat nikah. Punyaku ini harus disimpan. Bukan kamu simpan, aku. Aku belum selesai meluapkan emosi, kamu sudah selesai. Kamu sobek lagi yang ini. Niang, sobek, luapkan emosi. Ayo, luapkan emosimu. Sobeklah. Sudah luapkan emosimu? Sudah. Hari-hari indah sudah dimulai, ayo. Jangan lihat lagi, itu sudah rusak. Ayo, minum dulu. Kamu sebenarnya orang seperti apa sih? Aku. Pertanyaanmu sangat bagus. Hidup baru kita akan segera dimulai. Aku sebenarnya orang seperti apa? Niang, menurutmu kamu mengenalku? Aku tidak mengenalmu. Si R, pesan lagi 100 tusuk sate.
Apa maksudmu? Dulu, Aku makannya banyak. Aku jujur saja, sebenarnya setiap kali aku bersamamu, saat makan, aku tidak pernah kenyang. Pulang ke rumah aku masih harus makan 2 piring nasi. Mulai sekarang, kita berdua akan makan dari satu panci yang sama. Tidak bisa disembunyikan lagi. ini bukan masalah besar. Aku pikir kamu pernah punya pacar di luar. Apa yang kamu omongkan? Nafsu makan besar boleh saja. Lucu sekali. Aku bisa menghidupi kamu. Kalau begitu, aku juga punya sesuatu yang harus kukatakan padamu. Kamu benar-benar punya hubungan dengan Liao Mei? Tidak. Kamu tahu aku seperti apa? Si R, yang 100 itu jangan dulu datang. Kamu panggang 30 saja dulu. Aku sangat sensitif. Dan juga, aku sangat pelit. Tidak suka menghabiskan uang itu lain cerita, tapi terutama sangat sensitif. Benar-benar, aku sangat tidak suka melihat kamu berbicara dengan pria lain. Terutama dengan Jiang Lin itu. Kamu tahu tidak, sejak kecil, setiap kali melihat kalian berdua berbicara, jangan lihat aku agak begitu. Hatiku sangat kecil, aku sangat membencinya. Aku pikir, sekarang sudah menikah. Kamu harus ingat, kalau ketemu pria, hindari. Jangan bicara dengan pria jika tidak perlu, mengerti? Kalau begitu, aku boleh bicara dengan si R? Tusuk sate itu harus melalui mulutku. Kendalikan dirimu, mengerti? Kenapa aku sangat suka dengan sifat sensitifmu ini? Ayo. Aku punya satu hal lagi. Kamu tahu tidak? Otakku sangat sedikit. Aku banyak bicara. Otakku ini. Tidak perlu dilihat juga aku tahu kalau bukan isinya seperti kenal. Setelah kencan pulang rumah, aku masih harus bicara. Aku bicara ke tembok, ke udara, ke boneka beruang. Aku bicara ke anjing jiwa. Ya, semuanya. Mulutku ini tidak bisa berhenti. Tidur malam bermimpi, bahkan saat mimpi pun. Cepat sekali, mulut tidak berhenti. Aku sangat mudah menangis. Aku sangat penakut. Aku hanya menangis sebentar. Kamu tahu tidak? Bahkan saat berkelahi, aku hanya bawa batu bata. Aku tidak pernah menggunakannya, sangat penakut. Kadang saat hujan, melihat semut pindah rumah aku menangis. Kasihan sekali, di mana rumahnya? Mau pergi kemana? Sudah, jangan menangis lagi. Kalau mau nangis, nangis aja di pelukan kakak. Nangis sepuasnya. Gak apa-apa, nangis aja, nangis sepuasnya. Gak apa-apa. Sudah. Udah, jangan nangis lagi. Sebenarnya, lihat pekerjaanku sekarang ini. Kadang saat bertugas di luar, melihat tipe penjahat yang sangat gila, aku juga takut. Tapi saat melihat penjahat itu begitu beringas, aku berpikir, kalau bukan aku yang maju, siapa lagi? Aku kan polisi. Ya, aku seharusnya beruntung. Sudah, jangan dibahas lagi. Baiklah, tidak usah dibicarakan. Aku sangat paham betapa sulitnya hidupmu di luar. Aku benar-benar berharap ke depannya kamu tidak menyimpan semua penderitaan ini sendirian. Berikan kebahagiaan itu padaku, boleh? Mulai sekarang, kita berdua punya rumah. Aku adalah pelabuhan amanmu. Kalau lelah atau mengantuk, pulanglah ke rumah. Aku akan memelukmu, aku yang akan melindungimu. Aku pemberani, aku tidak takut apapun. Sudah. Begitu saja ke depannya. Malam hari tidur kamu peluk aku. Lalu, dengarkan aku cerewet terus. Tapi sekarang ada satu hal. Jangan lagi jadi penakut. Ini, sebelum kita menikah, aku sudah memesan kamar di hotel dekat sini. Lagi pula sekarang semua yang kita lakukan sudah sah. Benar kan? Sebelumnya keluarga kita berdua selalu terganggu oleh hal ini. Aku berpikir seperti ini. Orang lain bisa berbulan madu, kita tidak bisa. Setidaknya bisa berhari madu juga boleh. Aku hanya ingin bersama kamu dengan bahagia, tanpa gangguan. Tenang dan manis berdua. Kita habiskan malam pengantin ini. Kok selalu sepikiran ya? Ke tempatku saja. Bintang 3.
Ai Wei, makan siang bareng yuk. Kalian saja dulu, aku nanti menyusul. Baiklah, aku pergi dulu. Dadah. Dadah. Daisen, tunggu aku, barengan yuk. Ayo. Makan apa ya? Entahlah, nanti makan mie atau apa gitu. Sangni. Wei Jing, selamat kamu diterima. Wah, bagus banget. Serius? Kualifikasimu memenuhi standar penerimaan kami. Cepat datang untuk urus dokumen. Baiklah, aku akan segera. Tempat ini cukup ramai ya. Mian. Ciman Mio. Begini, nanti aku cari kamu. Bukannya kamu pergi latihan ke luar negeri? Sudah kembali minggu lalu, informasimu agak ketinggalan. Kalau kamu, gimana dengan Wei Jing? Informasimu juga ketinggalan, kami sudah menikah. Mendadak banget. Mendadak? Sudah lebih dari 20 tahun, wajar saja. Selamat ya. Nanti aku traktir makan. Gak usah, santai aja. Santai apa? Kamu harus kasih angpau gede. Oke, aku kasih yang paling besar. Deal. Kalau gitu, kamu makan dulu. Makan bareng yuk. Aku lagi kerja. Oke, dadah. SCP. Opa, aku beliin sepatu Song Song Ji. Tas Duminjun. Penampilanmu kayak satpam komplek terus. Aku aja gak ngomong, ada polisi pakaian kayak gitu? Suamiku harus kayak gini. Kebanyakan nonton drakor. Dasar. Sudahlah. Makan siang bareng yuk. Semangat siang. Opa, semangat. Peluk dong. Sampai ketemu nanti, aku duluan ya. Kenapa kamu gak kasih surat keterangan resign? Emang gak akan kasih. Mau apa? Aku bisa lapor ke pihak berwenang. Silakan. Aku juga akan kasih tahu semua orang kalau ijazahmu palsu. Kamu tahu ada mata-mata di perusahaan? Apa hubungannya dengan aku? Liu Mei gak kasih surat resign. Karena kalian berdua punya masalah, aku gak kasih surat resign. Aku sudah antisipasi hari ini. Kalau kamu pertahankan aku, apa yang bisa aku bantu? Bantu aku dapatkan bukti Liu Mei. Bukti pengkhianatan perusahaan, aku akan kasih referensi kerja baru yang bergaji tinggi dan berprospek untuk memulai lagi. Terima kasih, tidak perlu. Aku juga tidak ingin ikut campur dalam permainan kalian. Aku tidak sanggup bermain. Kamu sudah terlibat. Jika kamu tidak bekerja sama denganku, Liu Mei pasti akan menjadikan SI pengkhianat sebagai kambing hitam dan menyalahkanmu. Lagi pula aku akan pergi. Salahkan saja, aku tidak peduli. Perusahaan berikutmu akan peduli. Kamu pikirkan baik-baik. Apa yang telah dilakukan Liu Mei belakangan ini? Dammy. Dokumen tanda tangan dari panti asuhan, sudah diambil? Aku lupa karena sibuk. Baik, aku akan pergi besok. Cepatlah. Jika kamu memanggilku ke sini hanya untuk duduk diam, aku tidak akan menemani. Aku masih banyak urusan. Sibuk APA? Sibuk mengkhianati perusahaan? Tidak masuk akal. Julie, aku tahu sejak aku masuk perusahaan. Sejak hari pertama menjadi asistenmu, kamu menganggapku sebagai musuh bebuyutanmu. Benar, yang aku inginkan adalah posisimu. Tapi aku mengandalkan kemampuanku sendiri, bukan tindakan kotor. Tidak kotor? Lalu Wei Jing itu bagaimana? Dia juga bagian dari kemampuanmu? Wei Jing hanyalah pion. Tentu dia punya perannya sendiri. Dunia kerja seperti medan perang, tidak ada yang polos seperti putri salju. Aku tidak peduli caramu, tapi aku tidak akan membiarkan kamu bermain-main dengan kepentingan perusahaan.
Sama saja, urus dirimu sendiri dulu. Jika Wei Jing tidak memiliki surat pengunduran diri, dia tidak bisa bekerja di cabang perusahaan. Pada akhirnya dia sudah banyak membantumu. Kamu tidak mau membantunya? Apa urusanku dengan hidup matinya? Setelah digunakan, langsung dibuang. Sayang sekali dia sangat mempercayaimu. Syukurlah suamiku tidak direbut. Bagi seorang wanita, mungkin inilah kemenangan terbesar. Dia mempercayaiku karena dia bodoh. Suamiku tidak direbut, karena aku tidak tertarik. Satu kalimat saja, pemenang adalah raja. Apapun trikmu, aku siap menemani. Sekarang kita bisa bicara, kan? Kamu sudah mendengar semuanya. Waktu tidak banyak, pertimbangkan baik-baik. Hello, Tuan Felipu. Liao Mei, pekerjaan belakangan ini sangat lancar. Proposal kenaikan jabatanmu sudah disetujui secara bulat oleh perusahaan. Benarkah? Aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu terlalu memujiku. Terima kasih banyak. Percayalah, aku tidak akan mengecewakanmu. Bagus sekali, sekarang tergantung pada penampilanmu. Baik, sampai jumpa besok di rapat. Dah. Dah. Nona Liao. Kudengar kamu akan naik jabatan. Bagian personalia belum memberi kabar, nanti tolong bantu aku ya. Selamat pagi. Duduk. Tolong jelaskan padaku. Aku tidak mengkhianati perusahaan, ini fitnah. Proyek ini kamu yang memimpin. Tapi yang melihat dokumen bukan hanya aku. Kamu juga melihat dokumen. Aku memang melihat. Tapi aku tidak mengunduh semua detail dan memberikannya ke pesaing. Aku juga tidak. Tuan Felipeu, kamu punya bukti. Ai Wei, tolong ulangi apa yang baru saja kamu katakan. Benar, aku memang melihat Liao Mei mengunduh file. Kira-kira minggu lalu, dia bilang ide ini bermasalah. Dia ingin mempelajarinya di rumah, lalu mengunduh file dengan flash disk. Aku akui aku memang mengunduh file. Tapi itu hanya agar aku bisa membuat ide ini lebih baik. Aku tidak mungkin memberikannya ke pesaing. Aku tahu ini melanggar hukum, aku tidak melakukannya. Tuan Felipeu, aku bisa menjelaskan. Perusahaan Mei sudah menyelidiki lama. Aku hanya menemukan satu pembocor, yaitu kamu. Kami tidak punya bukti pasti yang membuktikan kamu memberikan data ke pesaing. Tapi, mengunduh data rahasia tanpa izin sudah melanggar peraturan perusahaan. Jadi aku resmi memberitahumu, kamu dipecat. Bagian hukum sedang menunggumu. Tapi, Tuan Felipeu, Tuan. Kalian menjebakku, tidak tahu malu. Sempurna, Wei Jing, surat pengunduran dirimu. Sudah aku serahkan ke bagian personalia. Kamu bisa mengambilnya nanti. Terima kasih. Kalian menjebakku. Semoga beruntung. Wei Jing. Tak kusangka kamu licik sekali, brengsek. Aku hanya mengatakan apa yang kulihat, soal licik aku tidak bisa menandingimu. Masih pura-pura polos di depan aku. Kalau bukan karena surat keterangan resign itu, kamu mau menjual aku? Ya, aku memang untuk surat resign itu, tapi itu juga karena kamu sengaja menunda-nunda tidak memberikannya padaku. Kalau saja kamu berikannya lebih awal, aku tidak akan berada di sini hari ini. Apalagi melihat kamu mengunduh informasi. Bagaimanapun, berbuat salah harus membayar konsekuensinya.
Tapi aku juga pernah bilang, tidak ada yang tidak mungkin. Kita lihat saja nanti. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ganming bikin kaget. Kamu kesini ngapain? Seharusnya aku yang tanya, kamu kesini ngapain? Aku urus sesuatu, sekalian lewat. Lihat anak-anak mainnya asyik banget. Kamu bilang aku sudah sampai usia punya anak. Apa aku harus mempertimbangkan punya anak kapan-kapan? Sudah waktunya stabil dan serius. Kamu kesini ngapain? Aku urus dokumen, ambil satu berkas. Sudah, tunggu aku ya. Jemput aku pas pulang. Cepetan dikit. Mainnya asyik ya. Aku lihat dulu. Masih ingat aku? Sudah besar ya. Anak ini selalu suka nangis. Sudah, jangan nangis lagi. Petugas Mi. Kepala panti. Lama tidak ketemu. Ja, Anak ini masih suka nangis. Lemen. Baru-baru ini ada relawan yang pandai menghibur anak-anak. Ayo, kita bicara di dalam. Bantu gendong sebentar, aku ada urusan mendesak. Hening. Buru-buru mau kemana? Aku ada urusan penting. Ayo naik mobil, aku antar. Wei Jing tidak menyangka. Tenang dulu. Wei Jing, Nona Liao mengirim email ke seluruh perusahaan. Bilang CVMU palsu. Membuat CV palsu itu melanggar hukum. Kenapa kamu tidak membantah? Jangan-jangan kamu memang palsu? Dia memang barang palsu. Barang palsu, barang palsu, barang palsu. Nona Liao mengirim email ke seluruh perusahaan, mengatakan CV-mu palsu. Membuat CV palsu itu melanggar hukum. Kenapa kamu tidak membantah? Jangan-jangan kamu benar-benar palsu?
Aku ada urusan yang sangat mendesak. Aku harus pulang. Aku harus segera pulang. Ayo pulang, kita pulang sekarang juga. Kok kamu di sini? Mian, Pak Mi, silakan pelan-pelan. Saya tidak mengenal jauh. Iya ya, tidak usah diantar. Repot ya? Tidak apa-apa, pulang saja. Baik. Di mana? Oke, kalau begitu kamu sebut dulu. Sangat tidak bisa diandalkan. Aku naik MRT. Sudah. Tadi di ruang rapat di lantai atas kamu bilang, orang harus membayar konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan. Kalimat itu juga berlaku untukmu. Benar. Dulu aku ingin menipumu dengan ijazah palsu. Masuk perusahaan BM ini. Benar-benar salah. Tapi aku ingat waktu di kantor polisi, kamu bilang dengan jelas. Di tingkat perusahaan, tidak ada masalah ijazah palsuku ini. Dan aku juga tidak menyebabkan kerugian apapun bagi perusahaan. Aku tidak mengerti kenapa kamu terus-terusan menyebarkan hal ini. Sebelumnya Julie juga menggunakan hal ini untuk memerasku, mengejekku. Aku tidak menjelaskan pada mereka. Karena aku ingin membuktikan dengan usaha nyata bahwa aku bisa menjadi karyawan BM yang sesungguhnya. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa hari ini kamu mengirim email ke semua orang? Memberitahu semua orang bahwa aku masuk BM dengan ijazah palsu. Tapi sampai sekarang aku tetap tidak ingin menjelaskan. Aku bahkan ingin berterima kasih padamu. Terima kasih karena akhirnya batu besar di hatiku jatuh. Terima kasih, aku bisa menghadapi nodaku di depan semua orang. Menghadapi kesalahan yang pernah kulakukan. Aku pernah berhayal berkali-kali. Dengan cara apa aku akan meninggalkan BM. Hanya saja tidak menyangka hari ini datangnya begitu tiba-tiba. Tapi tidak apa-apa. Aku juga tidak takut memberitahumu. Aku sudah menggunakan ijazah asli untuk mendapatkan lamaran kerja di supermarket BM. Ada pepatah di internet yang sangat bagus, disebut hidup lama baru tahu. Aku juga percaya suatu hari nanti, aku bisa mengandalkan usahaku sendiri dari supermarket BM. Kembali ke kantor pusat BM. Entah 5 tahun, entah 10 tahun. Kuharap kau bisa melihatnya. Wei Jing, pasti hatimu sangat sedih sekarang. Sangat teraniaya, kan? Aku bisa merasakannya. Karena hatiku juga sama. Baru saja kalian di lantai atas, semua orang menuduhku menjual rahasia perusahaan. Ini bukan fakta, ini fitnah kalian terhadapku. Baru saja ucapanmu sangat bagus. Hidup lama baru tahu, aku sangat setuju. Karena kebenaran suatu hari akan terungkap. Kalian akan tahu aku tidak bersalah. Entah 5 atau 10 tahun. Kuharap kau juga bisa melihat hari itu. Ibu sudah tidur. Dia baru saja minum obat, biarkan dia istirahat dulu. Kamu bilang rumah ini sudah ditempati begitu lama. Tiba-tiba dijual, dia itu tidak bisa menerimanya dalam waktu singkat. Jangan bilang ibumu. Aku punya ikatan emosional dengan rumah ini. Lihatlah lagi, lihat sekali berkurang sekali. Rumah yang sangat bagus, kamu ini. Kenapa kamu memberi mereka diskon 100.000? Kamu seharusnya tidak melonggarkan syarat, sekarang 100.000. Bagi keluarga kita cukup banyak.
Mendapatkan uang tunai yang paling penting. 290 saja. Orang tuamu meminjamkan kita 500.000. Ditambah 290 jadi 340. Kita dapat 30 dari teman. 370. 580 dikurangi 370 sama dengan berapa? Masih kurang 210. Masih kurang 210. Setelah sekian lama kok masih kurang banyak? Bagaimana kalau kita jual rumah baru kita? Rumah baru itu milik ibumu. Tidak, sekarang ibuku sudah berbaring. Jangan sampai ibumu marah dan sakit. Sekarang pikir-pikir sendiri merasa sangat tidak mampu. Bagaimana kalau begini? Kita serahkan saja uang lebih dari 3 juta ini ke kantor polisi. Aku akan bilang ke mereka bahwa keluarga kami cuma bisa mengumpulkan segini. Sisanya aku akan buatkan surat hutang. Nanti yang berapa punya akunya. Aku akan bayar semampunya. Bagaimana? Gak bisalah, itu kantor polisi. Kamu pikir beli rumah atau mobil ya? Mau cicil? Terus gimana dong? Kamu bilang, ayahku nanti tenggak bisa keluar. Ada jalan kok, semua akan berlalu. Jangan nangis, bisa teratasi. Ada yang datang, aku lihat siapa. Datang. Tante, kok kamu datang? Warung makan, Daven. Makan yuk. Enggak. Itu, gimana kalau makan di rumah kami saja? Ngapain makan di rumah kalian? Mamenya mana? Mama mana? Kan belum makan? Mamaku lagi istirahat di dalam. Udah jam makan masih tidur juga. Shufon. Itu gimana aku yang panggil? Aku yang panggil. Ini semua masakan andalan, kesukaannya. Makan di rumahku saja. Kamu belum makan ya? Nggak mau makan, nggak nafsu. Kok bisa nggak mau makan sih? Ini semua masakan andalan, biasanya kan kamu suka. Cepat duduk makan, makan. Aku dengar dari Fei Ming, kalian jual rumah ini. Masih kurang banyak uangnya ya?